10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari menyederhanakan bentuk akar pada bangun datar. Materi hari ini, keliling dan luas bangun datar. Menyederhanakan bentuk akar pada keliling dan luas bangun datar. Kita akan mengingat kembali bangun datar. Yang pertama, persegi. Persegi disebut juga bujur sangkar. Jadi ini nama perseginya adalah persegi ABCD. K sama dengan 4S. K adalah keliling, S adalah sisi. L sama dengan S kuadrat. L adalah luas. D kuadrat sama dengan S kuadrat tambah S kuadrat. Jadi D itu adalah diagonal. Maka D kuadrat sama dengan S kuadrat tambah S kuadrat menjadi 2S kuadrat. D sama dengan akar kuadrat dari 2S kuadrat, sama dengan akar 2 kali akar S kuadrat, sama dengan akar 2 dikali S pangkat 2 per 2, sama dengan S akar 2. Jadi rumus untuk mencari diagonal persegi adalah S akar 2. Persegi panjang. K sama dengan 2 buka kurung P tambah L tutup kurung. K sama dengan keliling. P sama dengan panjang. L sama dengan lebar. L sama dengan P kali L. L adalah luas. D kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Maka D sama dengan akar kuadrat dari P kuadrat tambah L kuadrat. D adalah diagonal. Segitiga. K sama dengan jumlah ketiga sisinya. K adalah keliling. L sama dengan setengah kali A kali T. L adalah luas, A adalah alas, T adalah tinggi. A selalu tegak lurus terhadap T, jadi alas membentuk sudut siku-siku terhadap tinggi. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga lancip, setiap sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat. Segitiga tumpul, salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Berdasarkan panjang sisi, segitiga sama kaki, sepasang sisi sama panjang, sepasang sudut sama besar. Segitiga sama sisi, setiap sisi sama panjang, setiap sudut sama besar. Segitiga sembarang, setiap sisi tidak sama panjang. Jadi masing-masing sisinya tidak sama panjang. Setiap sudut tidak sama besar. Jajar genjang. K sama dengan jumlah keempat sisinya. K adalah keliling. L sama dengan A kali T. L adalah luas, A adalah alas, T adalah tinggi. Alas selalu tegak lurus terhadap tinggi. Trapesium. K sama dengan jumlah keempat sisinya. K adalah keliling. L sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. L adalah luas. Jumlah sisi sejajar pada gambar adalah A tambah B. T adalah tinggi. A selalu tegak lurus terhadap T.
kita akan melihat bagaimana rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi ini adalah trapesium ABCD. Kita akan menarik garis tinggi dari titik sudut D, ke sisi alas AB. Maka di sini terbentuklah sudut siku-siku karena alas selalu tegak lurus terhadap tinggi. Jadi titik sudut siku-siku ini kita namakan dengan titik E. Kemudian kita tarik dari titik D ke titik B, maka trapesium ini membagi menjadi segitiga ADB dan segitiga DCB. Maka terbentuklah segitiga ADB dan segitiga BCD. Lalu panjang sisi CD diperpanjang dengan garis putus-putus. Kemudian dari garis putus-putus itu kita tarik satu garis tegak lurus terhadap titik sudut B. Dan terbentuklah sudut siku-siku. Titik sudutnya itu kita namakan dengan F. Maka di sini DE adalah tinggi segitiga ADB, BF adalah tinggi segitiga BCD. AB adalah A, DC adalah B. Maka AB sejajar CD. Tinggi segitiga ADB sama dengan tinggi segitiga BCD sama dengan T. Luas segitiga ADB sama dengan setengah kali AB, AB itu alasnya, kali DE, DE itu tingginya. Maka menjadi sama dengan setengah kali A kali T. Karena AB itu adalah A, DE adalah T. Luas segitiga BCD sama dengan setengah kali CD kali BF. CD itu alasnya, BF itu tingginya. Jadi meskipun garis CD, alas CD ini sudah diperpanjang dengan garis putus-putus, tapi alasnya tetap harus dihitung adalah CD. Maka ini menjadi setengah kali B kali T. Maka luas trapesium ABCD adalah sama dengan luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD sama dengan setengah kali A kali T tambah setengah kali B kali T. Kemudian difaktorkan menjadi setengah kali T kali buka kurung A tambah B. Maka ini menjadi setengah kali A tambah B kali T. Jadi A dan B itu adalah jumlah sisi sejajarnya. Jenis-jenis trapesium. Trapesium siku-siku memiliki sepasang sudut siku-siku. Trapesium sama kaki memiliki sepasang sisi sama panjang, dua sudut sama besar. Trapesium sembarang, keempat sisi tidak sama besar, tidak sama panjang. Layang-layang. K sama dengan 2 buka kurung S1 tambah S2. Jadi dari gambar ini S1 tambah S2 ya, karena layang-layang ada 4 sisi ya. Sisi yang atas ini sama panjang, yang bawah juga sama panjang dengan yang bawah. K sama dengan keliling. S1 adalah sisi pertama, S2 sisi kedua. L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L adalah luas, D1 adalah diagonal horizontal, D2 adalah diagonal vertikal. Sekarang kita akan membuktikan luas layang-layang. Jadi ini adalah layang-layang ABCD. AB sama dengan AD, BC sama dengan CD. Maka kita akan menarik garis diagonalnya AC dan BD. Maka terbentuklah titik E. Jadi di sini titik E membentuk sudut siku-siku terhadap
setiap diagonalnya. Jadi ada 4 sudut siku-siku. Segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga ADC, maka luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC. AC sama dengan diagonal pertama. AC itu adalah alas dari dua segitiga ini ya. BD adalah segitiga, adalah diagonal, adalah D2, diagonal keduanya. BE sama dengan ED. BE adalah tinggi segitiga ABC. ED adalah tinggi segitiga DBC. Jadi BE sama panjang dengan ED. Jadi BE sama dengan setengah kali BD, sama dengan setengah D2. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali AC kali BE. AC adalah alasnya, BE adalah tingginya. Maka menjadi setengah kali D1 kali setengah kali D2 sama dengan 1/4 D1 D2. Maka luas layang-layang ABCD sama dengan 2 kali luas segitiga ADC, sama dengan 2 dikali 1/4 D1 D2. 2 dengan 4 bisa dimatikan. 2 kita bagi 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 menjadi 2. Maka sama dengan setengah D1 D2. Jadi terbukti luas layang-layang adalah setengah D1 D2. Belah ketupat. K sama dengan 4S. K adalah keliling, S adalah sisi, karena dalam belah ketupat keempat sisinya sama panjang. L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L adalah luas, D1 adalah diagonal pertama, D2 adalah diagonal kedua. Atau D1 adalah diagonal vertikal, D2 adalah D1 adalah diagonal horizontal, D2 adalah diagonal vertikal. Sekarang kita akan membuktikan luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Ini adalah belah ketupat ABCD. Kita tarik garis diagonal BD dan garis diagonal AC. Maka terbentuk 4 sudut siku-siku. Titik siku-sikunya itu dinamakan dengan titik E. Jadi di sini panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kemudian AC adalah diagonal pertama atau D1. BD adalah diagonal kedua atau D2. Segitiga ABE sama dan sebangun dengan segitiga ADE, sama dan sebangun dengan segitiga DCE, sama dan sebangun dengan segitiga CBE. Maka luas segitiga ABE sama dengan luas segitiga ADE sama dengan luas segitiga DCE sama dengan luas segitiga CBE. AE sama dengan EC sama dengan setengah kali AC sama dengan setengah kali D1. BE sama dengan ED sama dengan setengah kali BD sama dengan setengah kali D2. Maka luas segitiga ABE adalah setengah kali BE kali AE. BE itu alasnya, AE tingginya. Maka menjadi setengah kali D2 kali setengah kali D1 sama dengan 1/8 D1 D2. Lalu luas belah ketupat ABCD sama dengan 4 kali luas segitiga ABE sama dengan 4 kali 1/8 D1 D2. 4 dan 8 dapat kita matikan. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2.
maka luas belah ketupat ABCD sama dengan setengah D1 D2. Lingkaran K sama dengan VD sama dengan V kali 2R sama dengan 2VR. L sama dengan VR kuadrat. K sama dengan keliling, L sama dengan luas, V adalah konstanta yang nilainya 3,14 atau 22/7. D adalah diameter, jadi D sama dengan 2R. R adalah jari-jari. Sekarang kita akan melihat bagaimana menemukan rumus keliling lingkaran. Di sini ada dua lingkaran, jadi kita akan mengambil benang untuk diimpitkan pada masing-masing lingkaran. Setelah berimpit, maka gunting benang yang terpakai, lalu ukur panjang benang itu, itulah keliling lingkaran. Ambil penggaris untuk mengukur diameter masing-masing lingkaran. Hitung perbandingan keliling dan diameter pada masing-masing lingkaran. Jadi di sini kita akan menggunakan perbandingan keliling dan diameter. Maka mendapatkan nilai yang sama untuk setiap perbandingan dari masing-masing lingkaran, itulah nilai V. Jadi V sama dengan K per D karena perbandingan keliling dan diameter. Maka K sama dengan V kali D. D itu adalah diameter ya. Diameter itu garis tengah lingkaran yang terbentuk dari jari-jari dan jari-jari. Jadi 2 kali R. Maka menjadi V kali 2R. Maka rumus lingkaran adalah 2VR. Sekarang kita akan membuktikan rumus luas lingkaran. Jadi lingkaran ini akan dipecah menjadi seperti ini, menjadi bentuk jajar genjang. Ini potongan pertama, potongan kedua, 3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12. Luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang, sama dengan A kali T, karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah 2VR, tingginya adalah jari-jari. Jadi tingginya dari sini ya. Jadi tingginya ini kalau kita dari titik pusat P, kalau dihubungkan ke pertengahan setiap potongan lingkaran ini, maka terbentuk jari-jari. Maka ini menjadi 2 kali V kali R pangkat 1 tambah 1, sesuai dengan konsep perpangkatan. Maka ini menjadi sama dengan 2 kali V kali R pangkat 2. Maka hasil akhirnya luas lingkaran adalah 2VR kuadrat. Contoh soal. Suatu persegi panjang dengan panjang 9 tambah akar 2 cm dan lebarnya 6 kurang akar 2 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Persegi panjang sama dengan 9 tambah akar 2 cm, lebar sama dengan 6 kurang akar 2 cm. Maka untuk menghitung kelilingnya, kita gunakan rumusnya K sama dengan 2 buka kurung P tambah L tutup kurung. Maka sama dengan 2 buka kurung 9 tambah akar 2 ditambah 6 kurang akar 2 tutup kurung, sama dengan 2 kali 15. Nah 15 nya dari mana? Dari sini. 9 tambah 6 15. Akar 2 kurang akar 2 adalah 0. Jadi 15 ditambah 0 hasilnya 15. Maka ini menjadi 2 kali 15 sama dengan 30 cm. L sama dengan P kali L. Ini untuk rumus luasnya. Sama dengan 9 tambah akar 2 dikali 6 kurang akar 2. Lalu dikali, masuk dengan menggunakan hukum distributif. 9 dikali 6 kurang akar 2 ditambah akar 2 dikali 6 kurang akar 2, sama dengan 9 kali 6 menghasilkan 64. 9 kali min akar 2 hasilnya min 9 akar 2. Akar 2 dikali 6 menghasilkan 6 akar 2. Akar 2 dikali min akar 2 menghasilkan 2. Hasil akhirnya 52 kurang 3 akar 2 cm persegi. Contoh soal berikutnya. Tentukan keliling dan luas dari bangun segi 4 di bawah ini. Ini bangunnya trapesium ABCD. Nah, di sini kita akan menarik. Jadi di sini untuk menghitung AD kuadratnya ya, panjang sisi AD ya.
kita akan menarik garis tinggi dari titik D ke sisi alas AB. Maka di sini terbentuk sudut siku-siku. Kita namakan titik sudutnya adalah E. Jadi AD kuadrat sama dengan, menggunakan konsep Pythagoras, AE kuadrat ditambah ED kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 tambah 16 sama dengan 20. Jadi panjang sisi AD sama dengan akar 20 sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan akar 2 pangkat 2 dikali akar 5 sama dengan 2 pangkat 2 per 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Kemudian sisi BC kuadrat sama dengan, nah di sini kita akan menarik garis tinggi dari titik sudut C ke sisi AB. Maka ini terbentuk sudut siku-siku, maka gunakanlah konsep Pythagoras. Titik sudutnya kita namakan dengan F. BC kuadrat sama dengan BF kuadrat tambah FC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Jadi BC sama dengan akar 32 sama dengan akar dari 2 pangkat 5, lalu dipisahkan bentuk pangkatnya menjadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 1 ya, supaya 2 pangkat 4 bisa keluar dari akar. Maka ini menjadi akar 2 pangkat 4 dikali 2 akar 2. Maka sama dengan 2 pangkat 4 per 2 kali akar 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Lalu keliling trapesium adalah K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Dijumlahkan keempat sisinya menjadi AB nya 8 kotak ini ya. 8 ditambah 4 akar 2 ditambah 2 nya dari sini, ini 2 petak nih untuk CD, lalu ditambah 2 akar 5, kemudian menjadi 8 ditambah 2 hasilnya 10 ditambah 4 akar 2 ditambah 2 akar 5. Kemudian luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Maka ini menjadi setengah kali buka kurung AB tambah CD dikali tutup kurung kali ED sama dengan setengah kali buka kurung 8 tambah 2 tutup kurung kali 4. 2 dengan 4 dimatikan, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sama dengan 10 kali 2 sama dengan 20. Contoh soal berikutnya. Tentukan keliling dan luas dari segitiga di bawah ini. Jadi ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ini ada, berarti dari gambar ini terbaca panjang DE sama dengan EF, maka terbentuklah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kalau segitiga siku-siku sama kaki, di sini ada satu sudut siku-siku, panjang kakinya EF adalah 6 cm, maka DE juga 6 cm. Untuk menghitung DF, kita gunakan konsep Pythagoras. DF kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah EF kuadrat. DE sama dengan adalah 6. Jadi 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 36. Ini ya sama aja menjadi 2 kali 36 sama dengan DF sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 36 sama dengan akar 2 dikali akar 36 sama dengan akar 2 kali 6 sama dengan 6 akar 2 cm. Lalu keliling segitiga adalah jumlah ketiga sisinya, berarti DE tambah EF tambah DF sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 akar 2 sama dengan 12 tambah 6 akar 2 cm. Untuk luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka alasnya adalah dari gambar ini alasnya DE, tingginya EF. Maka menjadi setengah kali DE kali EF sama dengan setengah kali 6 kali 6. 2 dengan 6 kita bisa kita matikan, kita bagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Maka luas segitiga adalah 18 cm persegi. Demikianlah untuk menyederhanakan bentuk akar pada bangun datar. Terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.